Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan selamat memasuki Minggu Trinitas pada hari ini. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan 21. Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan 21. Dengan judul perikop percakapan dengan Nikodemus. Begini pemberitaan teman-teman. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak mau menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat kembali melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab lagi Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan hukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang terang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak kelihatan atau tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktekkan dan menerapkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi, shalom untuk kita semua, dan selamat memasuki Minggu Trinitas untuk kita semua. Tema yang bisa saya angkat pada pemberitaan firman Tuhan itu adalah hari ini adalah menghayati Allah Trinitas. Sekali lagi, menghayati Allah Trinitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah Anda mengetahui semua arti dari Trinitas? Trinitas itu adalah sebuah ungkapan kata yang mengacu tentang konsep yang dimana bahwasanya kita memahami dan menghayati dari Allah itu sendiri. Trinitas berarti tri dan nitas. Tri itu artinya tiga, dan nitas itu adalah sebuah konsep atau suatu
konteks yang mengarah kepada 3 itu sendiri. Jadi Trinitas itu adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi anak di Allah Bapa itu adalah Bapa kita yang di surga. Anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah Roh, begitu. Jadi Trinitas itu adalah sekali lagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mengkonsepkan tentang Trinitas dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kalau kita seperti yang di dalam cerita ini Nikodemus, yaitu adalah seorang Farisi. Dikatakan bahwasanya dia adalah seorang mengajar, dan dia itu adalah seorang pemilik agama, yaitu pemilik agama Yahudi. Kan pada waktu itu Nikodemus berkata kepada Tuhan, Rabi, sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Apa maksudnya? Apa yang dikatakan Nikodemus ini kepada Allah? Dijawab Yesus kepada Yesus. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa maksudnya tidak bisa dilahirkan kembali? Jadi gini, ketika kita memahami konsep Allah Trinitas itu, kalau kita hidup di dalam Allah Trinitas, nah jadi konsep Trinitas itu, kalau kita hidup di dalam dosa dan kita tidak mau dilahirkan kembali untuk menjadi seorang yang benar-benar tulus dan menaati firman, itu tidak bisa melihat namanya kerajaan Allah. Apa maksudnya kerajaan Allah? Jadi kerajaan Allah itu seperti begini. Banyak yang mengkonsepkan bahwasanya kerajaan Allah itu mempunyai hubungan dengan yang namanya gereja. Apa hubungan Allah dengan kerajaan Allah dengan Allah? Ya, simpelnya bukan hubungan Allah dengan gereja dengan hubungan kerajaan Allah dengan Allah, tetapi hubungan kerajaan Allah dengan gereja. Nah, jadi hubungannya itu simpel saja, tetapi yaitu adalah menciptakan gereja itu sendiri. Jadi begini, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang ada di surga, sehingga gereja itu adalah kerajaan yang nampak di dunia ini. Dalam arti gereja itu bukan seperti kayak ada kastil, ada raja, ratu dan segala macam, tetapi kerajaan Allah di sini itu gereja itu di sini adalah dimaksudkan adalah wakil dari kerajaan Allah yang nampak itu. Yang nampak artinya adalah kelihatan. Nah, gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan itu mempunyai statement yang mempunyai juga seperti problematik dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan jemaat, begitu Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya kan kenapa ditanyakan Nikodemus bahwasanya engkau mengadakan tanda-tanda itu ketika tanda-tanda itu tidak berarti tanda-tanda itu tidak disertai dengan Allah. Nah, makanya kan dijawab Tuhan, mengapa atau sesungguhnya jika seseorang tidak kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kemudian kan banyak yang dikatakan Nikodemus, kan bagaimana dengan umur yang sudah tua? Apakah dia bisa dilahirkan kembali? Ditanyakan Nikodemus kepada Tuhan. Kepada Yesus lagi jawab, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi orang yang dilahirkan itu diibaratkan Tuhan itu dari air dan roh. Jadi ketika dilahirkan kita itu Roh Kudus menyertai kelahiran atau memberkati kita akan lahir dan ada di dunia ini. Jadi ibaratkan air mengalir itu jadi seperti sungai yang alur atau air yang mengalir deras di dalam sungai itu. Itulah diibaratkan seperti kalau kita tidak hidup seperti itu, maka kita itu tidak bisa melihat kerajaan Allah yang begitu, yang tidak nampak dari surga itu. Makanya kerajaan Allah menciptakan yang namanya gereja agar jemaat, agar orang-orang itu bisa merasakan atau bisa beribadah, bisa berkumpul bersama untuk masuki dalam gereja itu dan menyaksikan bersama-sama keajaiban Tuhan yang disampaikan melalui khotbah pendeta-pendeta yang atau penginjil yang dikabarkan melalui mereka, begitu. Nah, dan juga kan dikatakan Tuhan, apa yang dilahirkan dari daging itu adalah daging, tetapi apa yang dilahirkan dari roh itu adalah roh. Nah, sehingga kan Nikodemus heran, apa maksud Tuhan ini? Maksud Tuhan itu adalah begini, Tuhan itu mengatakan bahwasanya
engkau itu apa? Engkau kan tadi sekali lagi saya bilang, engkau itu pengajar Israel, engkau itu pengajar pemuka agama Yahudi. Masa kau nggak mengerti akan hal-hal yang seperti yang aku katakan ini? Ya, saya pun kalau ditanyakan seperti itu, saya tidak mengerti Tuhan apa yang Tuhan maksud. Sebagai orang awam, sebagai orang biasa, sebagai pendeta mungkin. Tetapi kalau seorang pendeta pasti mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus begitu. Tetapi menjadi pertanyaan, engkau itu seorang pengajar Israel, kenapa dan apa sebabnya, dan juga mengapa kau tidak mengerti akan apa yang ku katakan ini? Masa kau nggak mengerti, tidak mengerti konsep Allah Trinitas itu sendiri? Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doktrin yang dinamakan doktrin Trinitas itu adalah yang bersumber dari Allah Bapa, diturunkan kepada Anak, dan dikaruniai oleh Roh Kudus. Jadi itulah dimaksudkan mengapa kita bisa menghayati Allah Trinitas, itu adalah tentang bagaimana kita bisa menghidupi dari yang Allah Bapa melahirkan atau mengirimkan anaknya ke dunia ini, sehingga juga yang namanya dari Allah Bapa turun ke anak, terus dalam melakukan perjalanan Injil, Allah itu atau anak Tuhan kita Yesus Kristus itu disertai oleh Roh Kudus. Kan jelas di dalam ayat 16 dikatakan adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan Allah mengutus anaknya itu ke dalam dunia untuk bukan menghakimi. Sekali lagi, Allah mengutus Tuhan datang ke dunia itu untuk mengutus kita supaya menyelamatkan manusia, bukan untuk menghancurkan dunia. Untuk apa Tuhan menciptakan dunia tetapi kok dihancurkan kemana? Tidak ada artinya. Mau di mana kita tinggal manusia, ya kan? Nah, jadi kan banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita lihat bahwasanya Allah itu Tuhan itu pernah yang namanya menyesal akan menghancurkan dunia ini. Contohnya apa? Seperti ini, menurunkan air bah atau terjadinya air bah. Di situ kan Tuhan kecewa, atau ya awalnya kan kecewa karena manusia di dunia ini banyak melakukan dosa, kejahatan dan sebagainya, sehingga air bah pun datang. Tetapi yang selamat hanya keluarga keluarga Nuh dan juga beberapa hewan dan tumbuhan itu, beberapa hewan yang masuk ke dalam itu selamat begitu. Dan manusia yang lain itu tidak ada yang selamat, cuma keluarga Nuh, hanya manusia yang selamat. Nah, dan pada akhir itu setelah air bah itu sudah selesai, Tuhan menyesal. Kenapa? Karena telah berinisiatif untuk menghancurkan dunia ini. Nah, tetapi dalam konteks saat ini, konsep Allah dalam hal ini adalah Allah itu tidak mau mengirimkan anaknya itu untuk menghancurkan dunia, tetapi dari Allah mengirimkan anaknya ke dunia ini untuk menghakimi orang-orang yang jahat, membebaskan orang-orang yang baik dan menyelamatkan mereka, dan bisa mempercayai dan mengirimkan para murid-murid untuk bisa tersebar luas ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu memperoleh kehidupan yang kekal, bukan hal kekuatan atau kehidupan yang binasa. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menghayati konsep Trinitas ini, saya mengajak kepada kita semua untuk tidak saling membenci ataupun kita memaknai Trinitas yang lahir begitu. Jadi kita belajar tentang Trinitas, bahwasanya untuk mengedepankan dan memahami bagaimana konsep Allah menurunkan anaknya, dan juga ada penyertaan Roh Kudus dalam kisah ini begitu. Jadi dari tiga ini, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sangat-sangat berperan penting. Tetapi konsep Trinitas di sini tetap, walaupun tetap tiga, tetapi satu tujuan, yaitu atau satu Allah Bapa atau satu Tuhan gitu. Jadi kan setiap agama kan pasti ada mempunyai Tuhan-Tuhannya begitu ya kan. Seperti kayak Buddha itu mempercayai dewa, kalau Islam kepada Allah begitu. Jadi kalau Kristen kepada Tuhan, dan Cina banyak segala macamnya gitu. Nah, untuk itu dalam agama Kristen kan kita mempercayai bahwasanya ada konsep Trinitas begitu. Jadi kita hayati
dalam Minggu Trinitas ini untuk menciptakan bagaimana kita itu bisa bersandar dan juga mempercayai bahwasanya Allah itu datang mengirimkan anaknya ke dunia ini untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita dari segala ancaman yang datang kepada kita. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan itu mengutuk, Tuhan itu memusnahkan orang-orang yang jahat yang ada di dunia ini, sehingga hanya di dunia itu adalah orang-orang yang baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan juga masih muncul dalam pikiran kita, kenapa masih saat ini orang baik yang justru cepat dipanggil Tuhan, kenapa enggak orang jahat? Karena Tuhan mau melihat bahwasanya apakah orang jahat ini mau bertobat atau tidak, itu terserah kembali mereka. Dan kenapa orang baik cepat dipanggil Tuhan? Karena Tuhan lebih sayang kepada orang yang baik tersebut dibanding orang yang jahat kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya menutup, mari saya mengajak kepada kita semua Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih untuk menghayati Minggu Trinitas ini dengan begitu baik. Allah ada, Tuhan ada, Roh Kudus ada untuk menyertai kita dan menemani dan menjaga kita atas setiap langkah yang kita lakukan. Hanya kepada mereka lah kita percaya. Meskipun mereka bertiga, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi kita percaya kepada satu, yaitu Tuhan kita yang melingkupi sudah di dalam nama Allah Bapa, Tuhan, Anak, dan penyertaan dari Roh Kudus itu sendiri. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita hayati konsep Trinitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.